Salam Rahayu. Apakah Anda pernah mendengar istilah kejawen dan Jawa Dipa? Berbicara masalah Jawa Dipa merupakan ajaran asli Jawa yang sampai hari ini memang belum ditemukan referensi tertulisnya secara jelas. Namun, jejak-jejak ajarannya masih ditemukan pada ajaran-ajaran selanjutnya. Beberapa contoh dari jejak-jejak ajarannya di antaranya bisa dijumpai pada bentuk piranti upacara seperti nasi tumpeng, kepercayaan terhadap dahyang-dahyang di tempat-tempat tertentu, pemujaan terhadap roh-roh leluhur yang berpusat pada bangunan bernama punden atau candi, perhitungan buku, windu, lambang, uriping dina atau neptudina, dan beberapa hal lainnya. Jawa Dipa sendiri berarti pelita Jawa. Dipa artinya pelita. Sebutan Jawa Dipa sering terkacaukan dengan istilah Jawa Dwipa yang berarti Pulau Jawa. Jawa Dipa adalah istilah yang dikenal oleh masyarakat Jawa pada dekade 1960-an sebelum tergeser oleh istilah kebatinan yang diambil dari kata batin yang berasal dari bahasa Arab. Kapitayan atau bitayah berarti percaya. Kapitan bisa jadi adalah terjemahan dari kata kepercayaan, istilah yang populer pada dekade 1980-an dan merujuk pada penghayat aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta berbagai istilah lain yang akhir-akhir ini baru muncul. Bisa dikatakan nama ajaran asli Jawa belumlah diketahui secara pasti atau mungkin memang tidak memiliki nama khusus. Sedangkan yang disebut Jawa Buddha atau Siwa Buddha merupakan ajaran agama Siwa yang sudah bercampur dengan ajaran agama Buddha Mahayana atau Tantrayana atau Wijrayana. Ajaran ini mencapai puncak keemasannya pada masa Majapahit. Masyarakat Jawa seringkali menyebut ajaran ini dengan istilah agama Buddha, dan sering penyebutannya adalah Agomo Buddha, dan penganutnya disebut Wong Jawa Buddha atau Wong Jowo Buddha. Naskah-naskah Jawa Baru sering juga menyebut istilah agama Buddha ini. Kadangkala istilah tersebut dipakai untuk menunjukkan suatu masa ketika agama Islam belum menyebarkan secara merata di tanah Jawa. Istilah yang sering dipakai adalah zaman Buddha. Dalam kitab Primbon Keris atau Duwung Tangguh atau model keris tertua masih disebut dengan Tangguh Buddha. Buddha di sini tidak merujuk hanya kepada agama Buddha saja, melainkan lebih kepada sinkretisme dari ajaran agama Siwa, agama Buddha atau Mahayana atau Tantrayana atau Wijrayana, dan ajaran Jawa Dipa. Dalam lontar-lontar pra-Islam di Jawa, nama ajaran ini dengan sangat jelas disebut sebagai Siwa Buddha atau Buddha Wiswa atau Siwa Sogata. Ajaran agama Buddha lantas berkembang pesat di Bali. Di Bali sendiri terjadi pemisahan antara ajaran agama Siwa dan ajaran agama Buddha. Pemisahan ini diprakarsai oleh Dahyang Dwijendra yang lantas dikenal dengan nama Dahyang Tirata atau Pandita Sakti Wawurawu, seorang Brahmana asal Daha atau Kediri. Pada abad ke-15 yang menyingkir ke Bali seiring hancurnya Majapahit dan berkuasanya Kesultanan Demak Bintara di tanah Jawa, ajaran agama Siwa yang menyempal dari ajaran Jawa Buddha kemudian dikenal di Bali dengan nama agama Tirta. Pada perkembangan selanjutnya, seiring tangguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), agama Tirta lantas dikenal dengan nama agama Hindu Bali, yang sampai hari ini masih dipeluk oleh mayoritas penduduk Bali. Nama Hindu sendiri tidak dikenal oleh masyarakat Jawa dan Bali setidaknya sampai abad ke-19. Sedangkan kejawen merupakan ajaran Islam tasawuf yang berbalut ajaran Jawa Buddha. Kejawen baru muncul pasca Majapahit dan diprakarsai oleh Wali Songo, terutama oleh Kanjeng Susuhunan ing Ngampel Denta dan Kanjeng Susuhunan ing Kalijaga.
Wirid Hidayat Jati adalah rujukan utama bagi penganut kejawen. Kejawen pada mulanya diprakarsai oleh Wali Songo yang tentunya sangat beraroma Islam tasawuf. Ajaran-ajaran kejawen tidak terbatas pada ajaran mistik atau spiritualitas saja. Ajaran kejawen bahkan juga mengajarkan ilmu-ilmu gaib atau kesaktian, pengasihan, penunggalan, jimat, doa, dan lain-lain. Dan ilmu petung semacam Feng Shui juga sangat beraroma Islam tasawuf. Ajaran kejawen ditulis dalam bahasa Jawa Baru dan naskah-naskahnya hampir seluruhnya masih tersimpan rapi di Keraton Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegara, dan Pakualam dan Kacirebonan. Pada perkembangan selanjutnya disebabkan oleh ketidaktahuan dan kesimpang siuran informasi, kejawen banyak diklaim sebagai aliran di luar Islam oleh beberapa kelompok Islam fikih yang keberadaannya mulai menjamur pada kisaran abad ke-19. Penganut kejawen lantas dikucilkan dan diberi stigma negatif oleh mereka. Keadaan ini memicu reaksi keras dari penganut kejawen. Lantas mereka melakukan perlawanan dan mencoba memisahkan diri, setidaknya tidak mengakui sebagai bagian dari Islam. Ketika hubungan kejawen dengan Islam memburuk, muncul wacana ahistoris yang menyatakan bahwa kejawen adalah ajaran asli Jawa. Wacana ini jelas-jelas absurd karena secara historis kejawen lahir dari rahim Islam tasawuf yang didakwahkan oleh Wali Songo di Jawa. Kekusutan semakin menjadi-jadi seiring lahirnya aliran-aliran yang mengaku kejawen yang baru muncul pada kisaran abad ke-19 hingga sekarang, yang seringkali diprakarsai oleh orang yang dianggap sebagai guru. Aliran-aliran baru ini mengajarkan agama spiritual tanpa ada muatan tasawuf Islam di dalamnya. Kekusutan muncul ketika aliran-aliran baru ini mengaku sebagai aliran kejawen juga. Sebut juga diantaranya adalah Subud, yang lahir pada tahun 1947 di Yogyakarta. Buddha Jawi Wisnu lahir pada tahun 1925 di Surabaya. Kini, istilah kejawen yang pada awalnya mengacu pada ajaran Wali Songo pasca Majapahit menjadi semakin disalahpahami, ditambah lagi dengan kemunculan aliran-aliran yang mengaku kejawen tetapi membawa muatan ajaran Katolik. Semakin sempurnalah kekusutan itu. Oleh karena itu, definisi kejawen sudah saatnya diluruskan kembali berdasarkan kesejarahannya. Pelurusan yang perlu dilakukan adalah: yang pertama, kejawen pada mulanya jelas-jelas ajaran para wali. Tidak dikenal dan ditemui istilah kejawen pada lontar-lontar Majapahit atau masa yang lebih tua dari Majapahit. Yang kedua, kejawen adalah bagian dari Islam secara tidak langsung, bukan ajaran asli Jawa. Naskah-naskah kejawen banyak dan mudah didapat di keraton-keraton Jawa yang sampai sekarang masih eksis. Ketiga, aliran baru yang mengajarkan spiritualitas Jawa yang tidak bermuatan ajaran tasawuf Islam seperti Hindu-Buddha atau Katolik sebaiknya tidak disebut kejawen, lebih baik disebut sebagai Jawa Dipa. Keempat, aliran baru yang mengajarkan spiritualitas Jawa bermuatan ajaran Hindu atau Buddha sebaiknya tidak disebut kejawen juga, lebih baik disebut sebagai Jawa Buddha. Selain itu, nama Wirid Hidayat Jati sendiri sebenarnya adalah nama pemberian Raden Ngabei Ronggowarsito, Pujangga Agung Kasunanan Surakarta yang telah mengumpulkan semua wejangan ilmu kejawen terutama yang berhubungan dengan spiritualitas dalam sebuah karya sastra indah berbahasa Jawa Baru. Wirid berarti sesuatu yang berhubungan dengan ibadah dan dijalankan secara terus-menerus. Kata wirid sekarang mengalami penyempitan makna. Wirid sendiri seringkali hanya dipahami sebagai rapalan, bacaan-bacaan khusus, kebanyakan diambil dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis
yang diulang-ulang setiap selesai menjalankan sholat wajib atau sholat sunnah. Padahal, pengertian wirid lebih luas daripada sekedar mengulang-ulang sebuah bacaan khusus. Wejangan-wejangan yang bisa memicu otak dan hati untuk senantiasa mengingat Allah pun bisa disebut wirid. Otak dan hati yang terikat untuk terus mengingat Allah adalah sebuah bentuk ibadah, sedangkan hidayat berarti petunjuk, sebuah kata dari bahasa Arab. Sementara jati merupakan kependekan dari kata sejati yang berarti sebenar-benarnya atau sesungguh-sungguhnya. Sejati bisa juga diterjemahkan sebagai kebenaran. Dengan demikian, wirid hidayat jati bisa dimaknai wejangan yang berisi petunjuk kebenaran untuk memicu para hamba agar senantiasa beribadah kepada Allah. Nah sedulur, itu saja yang bisa sedikit saya ulas dalam video kali ini mengenai kejawen. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.